hikmat, berkat kehormatan, dan juga yang lain-lain tadi. Nah, ayat yang kedua, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Ya. Orang berhikmat, kata firman Tuhan, hatinya itu menuju ke kanan, menuju arah yang benar, arah yang baik. Itu orang yang berhikmat. Tetapi kalau orang yang bodoh, dia mengikuti maunya sendiri, dia terus menuju kepada itulah arah-arah yang tidak baik, arah yang tidak benar dalam hidupnya. Sudah dikasih tahu, misalnya jangan mabuk, ya tetap mabuk. Jangan menjadi pecandu narkoba, tetapi masih saja pecandu narkoba misalnya. Berarti dia berjalan ke kiri dan dia menuju kepada sesuatu yang tidak baik bagi hidupnya akhirnya. Nah, seperti itu. Untuk itu, ayo kita perlu memohon pertolongan Tuhan ya, dalam kita melakukan tugas pekerjaan kita, apalagi dalam kita melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya hikmat yang daripada Tuhan, supaya kalau ada hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, saudara, kita tidak akan gegabah. Tidak, sebagai orang yang berhikmat dalam perbuatan, perkataan kita juga, itu pasti selalu ya berkata, berbuat sesuai dengan itulah keinginan Tuhan. Ini bagi orang yang berhikmat. Nah, ayat yang ketiga tadi, ayat yang ketiga juga, kalau dia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada orang-orang, orang itu bodoh. Ini orang bodoh. Dia berjalan di lorong-lorong begitu, dia ketemu orang, ya karena pikirannya tumpul. Pikirannya tumpul. Pikirannya itu, kalau dia bertemu dengan orang lain, dia juga mengatakan orang lain bodoh, padahal dia lebih bodoh daripada orang. Ini namanya orang yang tidak berhikmat. Tetapi berbeda dengan orang yang berhikmat. Dia tidak akan mudah untuk berkata seperti itu. Nah, untuk itu sekarang kita perlu pertolongan Tuhan. Ya, ayat yang keempat, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ini orang yang berhikmat. Ya, tidak seperti orang bodoh tadi, ketemu dengan orang, dia juga mengatakan orang bodoh. Selalu dia mungkin berkata seperti itu, wah orang itu bodoh. Ketemu orang lain lagi, dia katakan, oh itu orang bodoh. Padahal dia lebih bodoh daripada orang itu. Karena memang tidak ada hikmat dalam hidupnya. Nah, tetapi kalau orang berhikmat, contoh di dalam ayat yang keempat ini, jika amarah penguasa menimpa engkau, nah, seandainya pimpinan saudara, bos saudara, ya, marah kepada saudara, kata firman Tuhan, orang yang berhikmat, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, kadang-kadang kalau dia tidak mempunyai hikmat, ketika bosnya marah, pimpinannya marah, wah dia juga ikut marah. Belum selesai bosnya ngomong, pimpinannya ngomong, dia langsung pergi. Akhirnya apa? Kacau. Nah, tetapi orang yang berhikmat, kata firman Tuhan di sini, dia tidak akan segera untuk meninggalkan tempat duduknya. Dia sabar, dia tenangkan dirinya, dia tidak akan emosi, dia tidak akan marah, sehingga tidak terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupnya, tidak terjadi sesuatu yang merusak hidupnya.
merusak berkat yang sudah dia terima. Tidak. Tetapi coba kalau dia ketika pimpinannya marah, dia juga marah, akhirnya berkelahi begitu, itu pasti cacat. Dia pukul, dia ya mungkin pacok bosnya karena emosinya, karena marahnya, masuk penjara. Akhirnya berkat yang sudah dia terima selama ini, dia dipecat dari pekerjaannya dan segala macam. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Karena apa? Karena tindakan kebodohan atau perbuatan kebodohan. Tetapi kalau orang yang berhikmat, dia sabar, dia bisa menguasai diri. Dia tidak akan mudah mengambil keputusan untuk berbuat salah. Dia tidak akan mudah mengambil tindakan yang bisa membuat masa depannya, hidupnya hancur. Nah, untuk itu kita renungkan ini, saudara. Tuhan mau kita ini memahami, ya, sebagai anak-anak Tuhan, memahami antara hikmat dengan itulah kebodohan. Kebodohan bisa membuat kita hancur. Kebodohan bisa membuat kita kehilangan segala sesuatu berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita semakin hari tambah hari kita ini menjadi orang yang berhikmat, hidup kita juga akan semakin diberkati. Hidup kita akan semakin tenang, hidup kita juga akan semakin bahagia kalau kita menjadi orang yang berhikmat. Nah, lebih lanjut kita melihat ayat yang kelima. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Saudara, mestinya tempat-tempat yang tinggi diduduki oleh orang kaya, orang yang berhikmat. Nah, sehingga suatu kota atau suatu provinsi, suatu daerah kalau diduduki oleh orang-orang yang berhikmat, apalagi dia punya harta kekayaan, begitu saudara, dia akan menjadi pemimpin yang baik karena dia berhikmat. Dia bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Tetapi kalau di tempat yang tinggi orang-orang bodoh, di sini bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan tadi, tidak. Orang-orang bodoh yang berkelakuan preman misalnya, yang berkelakuan yang penjahat, dia duduk di tempat-tempat yang tinggi, dia rusaklah, rusak tatanan yang sudah ada itu bisa rusak karena dikuasai oleh orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat. Tetapi kalau di tempat-tempat yang tinggi diduduki oleh orang-orang yang berhikmat, menjadi kepala dinas adalah orang berhikmat, menjadi bupati orang yang berhikmat, belum lagi yang lain-lain. Wah, luar biasa. Suatu daerah itu pasti akan menjadi baik karena tempat-tempat yang tinggi itu diduduki oleh orang-orang yang berhikmat. Nah, untuk itu saudara, kita ini sebagai orang-orang yang katakanlah di hadapan Tuhan, kita ini juga adalah orang yang bodoh, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, tidak mustahil orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia kata firman Tuhan, dia akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa itulah memenangkan, untuk bisa memberikan suatu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa begitu.
Di tengah-tengah dia melakukan pekerjaannya dan segala macam. Ya, walaupun orang melihat kita ini adalah orang bodoh, orang dunia melihat kita adalah orang bodoh, orang yang tidak punya apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dunia melihat kita seperti itu. Tetapi kita di dalam Tuhan adalah kita orang-orang yang berhikmat. Amin. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang punya pengertian, punya pengetahuan di dalam Tuhan. Karena kita tahu, seperti contoh itulah Yusuf. Yusuf itu awal-awal sebelum dia menjadi seorang pejabat, seorang menghubungi, dia juga mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang pahit, yang tidak enak dalam hidupnya. Dia seringkali juga tidak dihargai, dijual, dan segala macam. Tetapi Yusuf sebagai orang yang takut kepada Tuhan, dia juga adalah orang yang penuh hikmat. Nah, makanya saudara, pada saat dia diangkat menjadi seorang menghubungi, pada saat itu saudara menjadi seorang pejabat di Mesir, Yusuf menghadapi bersama dengan itulah raja Mesir, bersama dengan masyarakat Mesir, menghadapi itulah krisis yang panjang. Mereka akan kekurangan makanan. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang berhikmat, justru dia yang diangkat oleh raja untuk menjadi seorang pejabat yang tinggi untuk mengatur segala sesuatu, ya, sehingga ekonomi mereka menjadi baik. Nah, Yusuf punya cara bagaimana caranya menghadapi krisis yang panjang itu. Nah, itu artinya dia diberikan oleh Tuhan hikmat. Padahal sebelumnya tidak dihargai, tidak dianggap. Tetapi justru orang yang berhikmat inilah yang dipakai oleh Tuhan, sehingga menghadapi krisis yang panjang, kesulitan untuk mendapatkan makanan, tetapi justru oleh karena Yusuf ada di situ, orang Mesir bisa makan. Keluarga Yusuf, Yakub bersama dengan anak-anak yang lain, mereka juga terpelihara hidup mereka. Mereka juga tetap bisa makan. Nah, ini karena apa? Karena ada orang yang berhikmat di situ. Demikian juga kita ini saudara, di tengah-tengah dunia yang orang lain mungkin menganggap kita ini orang bodoh, orang tidak punya apa-apa, begitu. Tetapi mari, ya, kita yang dianggap bodoh oleh dunia ini, justru nanti kita bisa dipakai oleh Tuhan. Istilah firman Tuhan itu mempermalukan orang-orang yang menganggap kita bodoh itu. Karena apa? Karena orang yang berhikmat itu dia pasti akan disertai oleh Tuhan, seperti Yusuf. Amin. Dia disertai oleh Tuhan. Makanya saudara, menjadi orang yang berhikmat itu penting, harus, sehingga kita di tengah-tengah itulah bangsa yang kita melihat moral, mental, ya, semakin merosot, saudara ya, korupsi semakin bertambah, orang-orang berbuat jahat semakin bertambah. Tetapi Tuhan mau memakai orang-orang yang berhikmat untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat itu. Justru orang yang berhikmat di dalam Tuhan akan dipakai. Makanya jangan apa saudara, jangan minder, ya, sebagai anak-anak Tuhan itu jangan minder. Karena kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya keunggulan sebagai anak-anak Tuhan, punya keunggulan. Jangan minder, walaupun mungkin saudara di kantor itu cuma saudara sendiri, misalnya di tempat pekerjaan saudara. Apalagi kalau saudara punya teman yang lain lagi, ayo di sana
saudara juga tetap memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pada saat saudara melaksanakan tugas pekerjaan saudara, ya justru saudara yang akan dipercayakan nanti, yang lebih dipercayakan. Karena apa? Karena orang melihat, oh dia kok bisa ya? Dia kok bisa? Karena apa? Karena pada saat saudara melakukan tugas pekerjaan saudara, saudara tidak menggunakan kekuatan sendiri. Karena saudara berdoa meminta hikmat pengertian daripada Tuhan, meminta pengetahuan daripada Tuhan, sehingga saudara yang menjadi orang yang dipercayakan lewat pimpinan saudara, lewat teman saudara. Begitu. Itu sebabnya jangan pindah. Supaya orang yang percaya kepada Tuhan, supaya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jangan minder untuk mengakui, walaupun saudara di sana cuma beberapa orang sebagai orang Kristen. Jangan takut untuk mengakui bahwa saudara itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tunjukkan bahwa dalam hidup kita, dalam diri kita itu ada pribadi Tuhan. Amin. Jangan takut. Ada orang merasa minder, malu, ya kan? Malu mengakui imannya, malu mengakui Yesus. Itu tidak boleh. Bagaimana dia bisa mendapatkan hikmat? Bagaimana dia bisa mendapatkan pengetahuan pengertian daripada Tuhan Yesus saja tidak diakui? Imannya saja dia tidak akui bahwa dia beriman kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh seperti Yusuf, di tengah-tengah orang Mesir itu, saudara Yusuf, dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Sementara Mesir bukan menyembah Tuhan Allah yang hidup, tetapi justru Yusuf berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah yang hidup. Dia justru yang dipakai oleh Tuhan di situ. Mari kaum remaja, kita mau mengerti ini, ya, memahami sebagai orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Itu sungguh indah. Puji Tuhan. Nah, kita juga melihat lebih lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang yang bodoh. Ya, kalau dia menggali lubang, dia akan jatuh sendiri ke dalamnya. Kita tidak seperti itu. Kalau orang yang bodoh, dia tidak mau menggali lubang dan dia jatuh di situ, dia tidak mau. Artinya dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang bisa berakibat fatal dalam hidupnya. Kalau Yusuf, kita melihat justru perbuatan-perbuatan yang baik yang dia lakukan. Justru orang melihat apa yang dia lakukan salah, malah dia sempat dipenjarakan karena istri Potifar memfitnah dia. Dia tidak mau berbuat zina dengan istri Potifar, tetapi dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia benar, dia tetap menjaga kelurusan hidupnya. Dia tidak berbuat jahat, tetapi malah dianggap salah. Itulah Yusuf. Nah, demikian juga kehidupan kita, saudara. Ya, kita tidak mau menggali lubang sehingga membuat kita jatuh ke dalamnya. Makanya berhati-hati kalau bekerja. Ya, saudara yang sudah bekerja, berhati-hati. Jangan sampai ikut terjebak, ya, hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya kehilangan pekerjaan. Jangan, harus berhati-hati. Ya, mohon hikmat dari Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan setiap kali kita yang melakukan pekerjaan tugas kita ini.
mohon berdoa terus, karena sekarang ini wah luar biasa ya, orang-orang yang tidak jujur, orang yang tidak hidup benar itu kok semakin bertambah-tambah begitu. Tetapi anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang baik juga semakin bertambah, karena dia semakin takut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, lebih lanjut ayat yang ke-8, barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Nah, orang membelah batu itu ya, apalagi pekerja-pekerja batu belah untuk bangunan, untuk jalan, itu kalau tidak hati-hati, apalagi membelahnya itu pakai godam yang besar, itu kalau dipukul begitu saudara ya, pecahan batu yang kecil-kecil itu bisa kena ke badannya, ke kakinya, itu bisa melukai dia. Nah, itu bagi pekerja-pekerja batu kalau orang membelah batu. Nah, makanya kata firman Tuhan di sini, kalau dia membelah batu itu bisa melukai dia, membelah kayu bisa membahayakan dia. Kita jangan coba-coba saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, sehingga itu bisa membahayakan hidup kita. Mari kita mau belajar ya, hidup berhikmat, hidup punya pengetahuan, punya pengertian, arah hidup kita yang pasti, arah hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, itu yang kita miliki. Haleluya. Nah, kita juga melihat ayat yang lain di dalam Amsal saudara ya, pasal 9. Amsal pasal 9. Puji Tuhan. Kita baca ayat 1 dan seterusnya, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Amsal pasal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, sungguhlah singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Puji Tuhan. Nah, kata firman Tuhan, hikmat telah mendirikan rumah. Demikian juga orang yang punya hikmat itu seperti itu. Dia bisa membangun, dia bisa membuat segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat dia hidup, bisa membuat keadaannya menjadi baik, masa depannya menjadi baik. Itu orang yang berhikmat. Dia memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Seperti itulah saudara, orang yang mendapatkan hikmat. Dia bisa itulah membawa orang lain, untuk orang lain semakin itulah baik keadaannya. Itu orang berhikmat. Dia bisa mengajak orang lain bisa hidup lebih indah, lebih bagus lagi keadaannya. Itu orang berhikmat. Bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk menjatuhkan, tidak. Tetapi justru dia bisa mengajak orang lain, bahkan membawa orang lain untuk makan minum bersama dengan dia.
itulah menikmati kebahagiaan, menikmati berkat yang sudah dia dapatkan. Itulah orang berhikmat. Puji Tuhan. Nah, lebih lanjut, ayat yang ke-6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah, dan seterusnya. Nah, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Berarti kita harus buang perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak, membuat hidup kita menjadi tidak baik, bisa membuat hidup kita kehilangan masa depan yang baik. Itu harus kita buang. Jangan sampai kita ikut, ya, jangan sampai kita ikut untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kita ini kehilangan masa depan kita. Jangan. Kebodohan harus dibuang, tetapi hikmat, pengertian itu harus ada di dalam diri kita. Untuk itu berdoa, ya, setiap hari kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, pengetahuan, atau kepandaian, kebisaan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, ya, apalagi dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita juga perlu hikmat, perlu pengetahuan, kepandaian, kebisaan daripada Tuhan. Ini penting bagi kehidupan kita. Tetapi jangan pertahankan kebodohan. Ya, kebodohan ini ya sama juga dengan yang namanya kekerasan hati. Kekerasan hati. Ya, kalau sudah dikasih tahu oleh papa mamanya tetap keras hati, tetap tidak tutup, tidak mau melawan, itu namanya sama dengan orang bodoh. Orang bodoh. Ya, kalau kita dinasihati oleh firman Tuhan, kita sudah dikasih tahu oleh firman Tuhan, saudara, firman Tuhan begini menasihati kita, jangan dilawan, tunduk sebagai orang yang berhikmat, sebab firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Firman Tuhan itu akan membawa kita kepada masa depan yang baik. Tetapi kalau kita lawan, kita tidak mau menerima, kita menolak, justru kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik karena kita melawan firman Tuhan. Nah, seperti di sini Tuhan mau, saudara, kebodohan itu harus dibuang. Ya, kekerasan hati harus kita buang. Jangan dipertahankan. Haleluya. Bahkan di dalam ayat yang keempat ini contoh, ayat yang keempat contohnya, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Nah, orang yang berhikmat, saudara, dia akan menjadi orang yang rajin. Dia kalau bekerja, ya bekerja yang rajin. Jangan malas. Ya, sebagai orang yang berhikmat, sebagai orang yang takut kepada Tuhan, ya pastilah rajin dia di dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaannya. Karena tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Amin. Mau tidak ya menjadi orang yang kaya, diberkati oleh Tuhan, begitu. Ya. Lalu karena kita menjadi orang yang berhikmat, puji Tuhan. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, mengumpulkan sesuatu pada musim panas, bagaikan itulah semut, ya,
mengumpulkan makanan mereka pada musim panas, sehingga pada waktu musim hujan mereka tenang. Karena apa? Karena persediaan bekal mereka sudah ada di sarangnya. Itulah semut. Jadi semut ini secara apa saudara? Kalau kita melihat bahwa semut ini adalah binatang yang berakal budi begitu, berhikmat. Makanya kita jangan kalah dengan semut. Semut itu kalau kita melihat mereka kerjasamanya baik. Ada satu biji nasi itu bisa gotong royong berapa ekor semut mengangkutnya, bahkan banyak dibawa ke tempat sarangnya. Mereka cari gula atau apa, mereka bawa, mereka taruh ke sarangnya. Sehingga pada saat datang hujan, mereka tidak kebingungan karena makanan mereka sudah ada. Nah, demikian juga orang yang berhikmat, seperti yang dilakukan oleh semut itu. Demikian juga kehidupan kita. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, ya, orang lagi ramai-ramai panen, misalnya panen padi, panen jagung, tetapi dia kerjanya cuma tidur, tidak mau panen, ya habislah. Tidak ada yang dia bawa pulang ke rumah. Pada musim panen dia cuma tidur-tidur. Tetapi mestinya pada musim panen dia semangat untuk mengerjakan padinya supaya bisa dibawa banyak ke rumah. Dia kerjakan dengan baik, dengan rajin, dengan tekun. Nah, itu orang yang berhikmat. Nah, ini contoh-contoh saudara bagi kehidupan kita. Ya, biarlah pada malam hari ini kita berdoa, karena kita ini adalah orang-orang yang kekurangan hikmat, tidak perlu hikmat daripada Tuhan. Kita akui, ya, saya ini orang bodoh Tuhan, orang yang tidak punya apa-apa, tetapi saya perlu hikmat yang daripada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah saya melaksanakan tugas saya, di sana banyak tantangan, banyak, itulah masalah yang saya hadapi. Saya mohon hikmat-Mu Tuhan, saya mohon pengertian daripada Tuhan. Perlu berdoa seperti itu. Akui bahwa kita ini kekurangan hikmat, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Akui bahwa kita ini adalah orang yang bodoh, supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita. Begitu Tuhan memampukan kita, ya. Nah, untuk itu ayo kita mau berdoa, kita mau memohon pertolongan Tuhan. Puji Tuhan dan memberkati. Mari kita